saya harus ganti X-nya, ganti Y-nya gitu. Jadi caranya kayak gini, misalkan A sama dengan X-nya kita ketahui di soal adalah minus 5 ya. Jadi substitusi saja masuk, berarti minus 5. Kemudian dikurangi dengan Y-nya itu adalah 5, berarti kurang 5 pangkat 2. Selanjutnya, di sini minus 5 kurang 5. Jadi utang saya 5, berutang lagi 5, berarti minus 10 ya, gitu, pangkat 2. Nah, ini minus 10 pangkat 2 kan dapatnya 100 gitu. Oke? Nah, kemudian lanjut lagi bagian B. B-nya. B-nya itu adalah berarti Y-nya kan 5 dikurangi X-nya minus 5, berarti minus 5. Oke, masih ingat kan kalau misalkan minus ketemu minus berarti positif ya. Jadi 5, jadi bentuknya 5 tambah 5. 5 tambah 5 berapa? Ya 10. 10 pangkat 2. Itu sama dengan 100. Nah, karena kita ketahui bahwa A-nya adalah 100, B-nya adalah 100, maka kedudukan antara A dan B adalah, ya sudah jelas, A sama dengan B. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian C. Baik, untuk teman-teman semua yang baru masuk, selamat datang. Jadi kita membahas malam ini itu adalah perbandingan kuantitatif ya. Itu masuk dalam kategori juga kisi-kisi dari TIU sendiri, yaitu TIU numerik. Nah, sekarang coba diperhatikan, saya jelaskan ulang ya. Jadi di sini itu pertanyaannya adalah jika X sama dengan minus 5, Y sama dengan 5. A sama dengan X kurang Y pangkat 2, dan B sama dengan Y kurang X pangkat 2. Nah, langkah yang kita harus lakukan di sini adalah cukup mengetahui atau mencari nilainya A. Nah, di sini kan A kita dapat kan X kurang Y, sementara X-nya kan 5, Y-nya kan 5. X-nya minus 5, Y-nya 5. Nah, sehingga kita cukup substitusi masuk nilainya gitu. Berarti 5 minus 5 dikurangi 5. Hasilnya sama dengan minus 10 ya. Karena di soal itu di pangkat 2 kan, berarti harus pangkat 2 juga. Jadi minus 10 pangkat 2 dapatnya 100 gitu. Nah, cara seperti ini dilakukan untuk mendapatkan nilai B juga gitu. Jadi Y kurang X, berarti dapatnya 5 dikurangi, karena kurang ini kurang minus 5. Oke, masih ingat kalau minus ketemu minus jadinya positif ya. Segini positif kali positif itu hasilnya positif, positif kali negatif hasilnya negatif, negatif kali positif hasilnya negatif, negatif kali negatif hasilnya positif, kayak gitu. Nah, sehingga ini saya bisa lakukan dan bisa dapat kalau ini jadi 5 tambah 5 tambah 5, 5 tambah 5 10, 10 pangkat 2 ya 100 gitu. Nah, karena kita dapat nilai A 100, B 100, berarti kedudukan antara A dan B adalah ya A sama dengan B. Jadi kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan? Silahkan. Aman ya? Coba kita jawab ya. Oke. Nah, silahkan perhatikan. Jika X pangkat 2 kurang 16 sama dengan 0, Y sama dengan 4, maka oke, saya serahkan hati-hati untuk yang jawab C. Nah, silahkan perhatikan baik-baik. Jadi, cara yang seperti ini itu kan untuk Y tidak usah kita cari ya, jelas ya. Y itu sama dengan 4. Nah, di sini Y-nya, X-nya. X-nya di sini biasanya kalau kita menemukan soal seperti ini, minus 16-nya dipindahkan ke cross kiri ya. Atau ibaratnya itu dalam istilah matematikanya masing-masing ditambah 16 gitu. Tapi supaya mudah diingat, pindah ruas saja. Gitu, jadi X pangkat 2 sama dengan yang awalnya negatif jadi positif, berarti 16 gitu. Nah, kemudian setelah ini itu kan X sama dengan dapatnya akar 16. Nah, di sini perlu diingat kalau ada pangkat 2 dipindahkan jadi akar tapi polanya bentuk plus minus. Kenapa plus minus? Sebentar kita jelaskan. Sini X sama dengan berarti akar 16 itu berapa? Kita tahu 4 ya, berarti plus minus 4. Jadi ada dua kemungkinan. X-nya sama dengan 4 atau X-nya sama dengan minus 4. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua jawaban. X-nya sama dengan 4, X-nya sama dengan minus 4. Kenapa bisa? Nah, minus 4 juga termasuk ketika saya akarkan 16. Alasannya bisa diingat,
Mungkin dari teman-teman semua ada yang tahu kalau ini ya, 16 terbentuk dari biasanya gini ya, 4 pangkat 2 gitu ya. 4 pangkat 2 kan hasilnya ada 16. Oke, jadi 4 pangkat 2 kan hasilnya 16. Jadi sehingga kalau kita akarkan 16, hasilnya itu adalah yang ini, 4 ya. Oke, nah kalau misalkan saya ganti jadi minus 4 pangkat 2. Minus 4 pangkat 2 itu hasilnya berapa? Hasilnya adalah ya tentu 16 juga gitu. Sehingga ketika misalkan saya akarkan 16, 4 juga memenuhi. Nah, itulah alasannya kenapa X ini ada dua kemungkinan. Kalau bukan X sama dengan 4, X sama dengan minus 4. Gitu ya. Oke. Nah, setelah kita dapat X-nya sama dengan 4 dan X-nya sama dengan minus 4, itu kita bandingkan. Ketika Y-nya sama dengan 4, berarti kedudukannya X sama dengan Y. Gitu ya. Karena X 4, Y 4 sama. Tapi kalau saya ambil X-nya minus 4, Y-nya sama dengan 4, berarti kedudukannya, karena minus 4 itu selalu lebih kecil daripada 4, maka X kecil Y. Nah, di sini ada dua jawaban. Kalau dua jawaban bagaimana? Berarti yang dipilih adalah bagian D. X dan Y tidak bisa ditentukan, karena ada dua jawaban. Gitu ya. Ya, sedikit juga tambahan, perlu diingat bahwa sebenarnya untuk TIU sendiri itu yakin tidak bisa menyelesaikan dengan sistem mau hafalan, mau menghafal rumus atau bagaimana, itu mungkin tidak kita caranya belajar. Jadi saran saya minta untuk teman-teman kalau bisa setiap pembelajaran seperti ini itu disimpan. Kemudian kalau bisa minimalkan dalam sehari itu minimal saja 5 nomor kita harus kerjakan. Soal apapun itu sebenarnya ada. Karena yang begini itu sebenarnya bukan persoalan saya sudah tahu ini, saya sudah mengerjakan soal seperti ini, saya bisa. Soalnya adalah kebiasaan itu. Karena kita tidak tahu soal seperti apa yang akan muncul nantinya. Walaupun ada kisi-kisinya, ya mungkin itu hanya gambaran besarnya. Kita tidak tahu bagaimana model soalnya. Nah, pengalaman yang kita hanya butuhkan adalah melakukan atau mengerjakan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dan itu mungkin kita tahu itu. Tapi saya sarankan itu minimal 5 nomor setiap hari. Minimal saja dikerjakan. Kalau misalkan, saya tidak punya soal. Nah, bisa dicek di akunnya. Di akun itu banyak sekali soal. Di buku materi, di materinya jelas banyak sekali soal di situ. Itu bisa diakses. Kalau misalkan saya mau tes yang mirip dengan tes yang sebenarnya, oke, langsung silahkan ikut simulasi. Itu langsung disediakan 110 nomor dan bisa langsung dicek berapa skornya didapat. Nah, itu semua. Jadi kami harapannya bagi teman-teman semua, untuk para peserta yang dari teman-teman dari yang belajar dari Cornell Institute, semuanya kalau bisa kerja keras, dan ingat hasil itu tergantung dari, bukan saya dan teman-teman, mungkin dari teman-teman dari Cornell, bukan. Yang menentukan itu dari teman-teman saja semua gitu. Jadi kami hanya memberikan referensi, sisanya kita serahkan kepada teman-teman semua untuk berjuang. Oke, jadi tetap semangat, jangan kasih kendor semangatnya. Ingat, ini sudah hampir ya. Yang jadwalnya sebelumnya mungkin tanggal 25 Agustus. Kalau kita memang prediksi tanggal segitu, ya kurang dari 1 bulan, bahkan di sisa 3 minggu lagi kita persiapan. Jadi maksimalkan baik-baik. Sekarang coba kita masuk soalnya. Jika A sama dengan 4, B sama dengan 3, X sama dengan 3 dalam kurung 4A kurang B, dan Y sama dengan 4 dalam kurung 3B kurang A, maka kedudukan antara X dengan Y bagaimana? Nah, ini soalnya sebenarnya cukup sederhana. Kita cukup substitusi saja masuk, sama dengan soal yang pertama tadi. Jadi caranya adalah, ini kan X-nya sama dengan 3 kali 4, A-nya berapa? A-nya kan di soal adalah 4, jadi dikali 4 kurang B. B-nya itu adalah 3 ya. 3. Nah, kemudian kalau saya sederhanakan ini dapatnya 4 kali 4 kan sama dengan 16 kurang 3. Gitu. Kemudian dilanjut 16 kurang 3 berapa? Ya dapatnya 13 ya. Sehingga kalau saya kalikan ini dapatnya ya 3 kali 13 ya 39. Oke, X saya sudah dapat. Kemudian Y-nya. Y-nya kan di sini sama dengan 4 kali 3B, B-nya kan 3 kurang A. A-nya 4 gitu. Berarti 4
3 kali 3 9 kurang 4. Hasilnya 4 kali 5 yaitu adalah 20. Nah, X-nya adalah 39, Y-nya adalah 20. Berarti kedudukan antara X dengan Y adalah, ya jelas X-nya lebih besar daripada Y, karena 39 lebih besar daripada 20. Jawaban yang tepat adalah bagian A ya. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini sebentar saya jelaskan. Oke, kalau ini, nah, coba berapa kalau ini? Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Jika X sama dengan 6,5643 dikali dengan 0,0005 ditambah dengan 100,352 dikali dengan 0,004 dan Y sama dengan 1,2, maka kedudukan antara X dengan Y bagaimana? Oke, saya berikan saran sedikit. Kalau ada cara seperti ini, itu bisa menggunakan nilai pendekatan. Ya, tidak mungkin saya harus kalikan 6,5643 dikali 0,005, itu pasti akan banyak. Jadi saya sarankan ambil saja di depan komanya, itu adalah 6 ya. Nah, 6 dikalikan dengan 0,005, itu bisa mungkin didapat. Terus itu, kemudian 100-nya, ambil saja 100-nya, tidak usah 352-nya. Oke, 100 dikali dengan 0,0004, berapa hasilnya? Kemudian jumlahkan, nah pasti akan ada dapat nilai itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kedudukan antara X dengan Y? Oke, ini sudah ada beberapa yang jawab ya, tapi belum tentu benar, dan sebentar kita cek. Cara mengerjakan soal yang seperti ini itu dulu, ya adalah perhatikan baik-baik. Jadi di sini itu cukup ambil saja ini nilai pendekatan ya. Jadi kalau kita dapat di sini X sama dengan 6 dikali dengan 0,00 ini. 6 kali dengan 0,0005. Nah, caranya di sini cukup kalikan 6 kali 5 berapa? Hasilnya adalah 30 ya. Oke. Nah, di sini ada 4 angka belakang koma. Berarti kita cek saja 4 angka belakang koma. 1, 2, 3, 4. Berarti 0, 0,0. Jadi hasilnya adalah 0,0030 atau 0,003 ya. Nah, setelah itu lanjut lagi 100 dikali dengan 0,0004 ya, kalikan ini saja 100 kali 4 hasilnya berapa? 400 ya. Oke, 400. Terus ada berapa angka belakang koma? Ada 4. Berarti 1, 2, 3, 4 tulis 0,0. Jadi harus 4 angka juga belakang koma. Nah, kalau sudah seperti ini kita jumlahkan. Hasilnya berapa di sini? Ya, kalau kita jumlahkan kan gini ya. Untuk yang belum paham terkait operasi penjumlahan untuk desimal bisa kayak gini, bisa jajarkan saja komanya gitu. Oke, kalau dapat ini 0, 3, 4, 0, 0 gitu. Nah, hasilnya adalah 0,043 ya, tidak usah ambil nolnya. Oke, kita sudah dapat X-nya adalah 0,043, Y-nya adalah 1,2. Berarti kesimpulannya adalah X itu ya lebih kecil daripada Y, karena Y itu 0,043 lebih kecil daripada 1,2. Nah, cuman kalau untuk teman-teman mau tahu trik cepatnya, bisa dicek saja, diperkirakan saja. Ini kan kalau saya 6 kali 5, 6 kali 0,05 itu pasti hasilnya kan 0, sekian-sekian. Terus 100 dengan 0,004 itu pasti hasilnya juga 0, sekian-sekian. Dan ketika saya jumlahkan ini, hasilnya pasti 0, sekian-sekian. Intinya X itu adalah 0, sekian-sekian, artinya di bawahnya 1. Nah, sementara Y itu adalah di atasnya 1. Ya sudah jelas, pasti saya langsung simpulkan bahwa X lebih kecil daripada Y tanpa menemukan atau dapat mencari lagi jawabannya. Itu triknya ya. Jadi bisa menggunakan nilai perkiraan saja dalam hitung. Yang penting untuk perkalian kita sudah mantap persoalan itu. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Oke, jadi triknya di sini adalah tidak usah dikalikan semuanya, ambil saja. Kan kita cuma mau mengetahui berapa hasilnya X, kemungkinan dia berapa gitu. Ambil, berarti kita cukup mengambil saja nilai 6-nya, tidak usah ambil ini gitu. Jadi 6 kali 0,005-nya. Ada yang lagi bertanya, Kak, kenapa tidak ambil saja 0-nya saja supaya langsung cepat?
Ini kan tidak bisa ya. Kenapa kita tidak bisa? Karena takutnya jangan sampai. Ini kan ada angkanya, pasti bukan 0 hasilnya. Jadi setidaknya yang mendekati itu. Nah, sekarang coba kita cek. 6 kali 0,0005. Ini kan nolnya ada 4 angka belakang koma. Nah, caranya kayak gini. Cukup kalikan dulu yang bisa dikalikan di sini. Kan 6 kali 5. 6 kali 5 itu kan sama dengan 30 ya. Saya tulis sini X sama dengan 30 ya. Oke, 30. Nah, kemudian hasilnya 30. Intinya ini 30 sudah berada di paling belakang koma. Nah, sekarang berikutnya kan yang dikalikan ada 0,0005. Dicek saja ada berapa angka di belakang koma. Kita cek 1, 2, 3, 4. Berarti yang 30 ini harus juga ada temannya yang 4 angka belakang koma. Dicek lagi. 1, 2, 3, 4. Berarti komanya ada di sini. Terus apa yang diisikan di sini? Ya 0 gitu. Jadi 0,0030. Oke, bisa ya sampai sini untuk perkalian seperti ini. Jadi cukup dilihat saja ada berapa angka belakang koma. Oke. Nah, kemudian lanjut lagi. 100. 100-nya kali 0,004. Berarti langsung saja 100 kali 4 berapa? Ya, dapatnya 400 gitu. 400-nya. Kemudian berapa angka belakang koma? Dicek saja di sini. Ada 4 angka belakang koma. Berarti dihitung lagi. 1, 2, 3, 4. Berarti komanya ada di sini. Tambah 0. Kasih 0 lagi. Jadi 0,04. Sehingga kalau ini saya jumlahkan ini dengan ini, ya hasilnya adalah 0,0430 gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya bisa hapus saja nolnya 1. Nah, ini dapat. Dan Y-nya itu adalah 1,2. Ini dibandingkan dengan ini, berarti jelas bahwa X itu lebih kecil daripada Y. Oke, aman ya sampai sini? Oke, lanjut soal nomor 41. Nah, ini sempat juga saya bahas ini di YouTube ya. Diketahui jarak kota A dan kota B adalah 60 km. Jika X sama dengan lama waktu tempuh dengan kecepatan 60 km per jam dan Y sama dengan lama waktu tempuh dengan kecepatan 15 meter per second, maka kedudukan antara X dengan Y bagaimana? Oke, nah perlu diingat, ini sedikit gambaran karena kan di sini kita lihat ada 60 km per jam, ini 15 meter per second. Kita tidak bisa bandingkan kalau modelnya seperti ini. Kenapa? Karena satuannya berbeda. Ada yang kilometer per jam, ada yang meter per second. Jadi supaya kita bisa membandingkan, caranya adalah kita harus cek dulu bagaimana caranya supaya ini meter per second jadikan kilometer per jam. Nah, silakan perhatikan triknya. Contoh ya, misalnya gini. Saya punya soal 5 meter per second itu sama dengan berapa kilometer per jam. Biasanya orang dia langsung gini, 5 dikali, dia langsung cek, oh kalau meter meter ke kilometer itu langsung dikali 1000. Dapatnya itu adalah kalau 5 meter per second itu sama saja dengan 5.000 km per jam. Ini ada yang sering menggunakan cara seperti ini. Ini salah ya, salah besar. Jadi caranya itu adalah gini. Karena kan ada dua ini satuan, meter ke kilometer dan second ke jam. Ada yang berbicara persoalan jarak, ada yang berbicara persoalan waktu. Nah, bagaimana caranya? Caranya kayak gini, misalkan 5, tulis saja ulang ya, 5 dikali dengan, terus dibagi per ya. Nah, ada di atas, ada di bawah. Saya mau tanya, kalau meter ke kilometer itu dikali berapa? Dibagi berapa? 1000 Kak. Dibagi atau dikali? Bagi. Ada yang dibagi ya? Dibagi. Jadi, oke, berapa dibagikan? Ingat lagi, jadi untuk mengingatkan ya pelajaran kita waktu SD yang tempo dulu. Kilometer, centimeter, dekameter, meter ya. Nah, ya ingat kalau biasanya ke atas berarti dibagi 1000 ya. Kalau ke bawah itu dikali 1000.
Nah, jadi kalau meter ke kilometer ya langsung saja dibagi 1000 gitu. Oke. Nah, kemudian di atas apa? Nah, ini second ke jam. Second ke jam itu kalau 1 jam berapa second? Atau berapa detik ya? 3.600. 3.600 berarti 3.600 ini ya. Nah, dari sini langsung disederhanakan. Coret. Kemudian ada bisa ini. 5 dengan 10 masing-masing bagi 5. Coret berarti sisa 2. 36 bagi 2. 36 bagi 2 kan hasilnya adalah 18 ya. Berarti 18 km per jam. Jadi 5 meter per second itu sama saja dengan 18 km per jam. Jadi cara mudahnya adalah kalau kita dapat tadi kan 15 meter per second. Saya kembali ke soal ya. Ini kan 15 meter per second. Tadi X-nya kan sama dengan waktu untuk kecepatan 60 km per jam. Dan Y itu sama dengan 15 waktu untuk kecepatan 15 meter per second. Nah, kita cek 15 meter per second ini sama dengan berapa? Nah, caranya kayak tadi. Tulis 15, terus dikali per. Di bawah 1000. Di atas 3.600. Nah, tulis satuan kilometer per jam. Dapatnya berapa? Hasilnya berapa? Dicoret saja. 0. Habis. Ini kan masing-masing bagi 5 ya. Ini dapat 3, ini dapat 2. Terus 18 kali 2 bagi 2 hasilnya adalah 36 bagi 2 hasilnya adalah 18. 18 kali 3 hasilnya adalah 54. Oke, nanti kalau tidak jelas cara hitung-hitungannya boleh ditanyakan sebentar ya. Jadi 54 km per jam. Nah, kita sudah dapat gitu. Jadi X itu adalah waktu untuk kecepatan 60 km per jam dan Y itu adalah waktu untuk kecepatan 54 km per jam. Nah, kalau seperti ini tuh kita sudah bisa bandingkan. Nah, jawabannya bagian apa? Jawabannya adalah A. Oke, untuk yang jawab A, ya, betul. Salah ya. Oke, ingat, yang jawab A perhatikan baik-baik. Ingat, pertanyaannya adalah lama waktu, bukan kecepatan. Pertanyaannya adalah lama waktu. Jadi lama waktu itu ibaratnya gini. Saya mau tanya, kalau misalkan kecepatan Anda tinggi dalam melakukan perjalanan di suatu daerah, ketika kecepatannya tinggi, berarti waktu yang dibutuhkan itu semakin sedikit kan? Ya kan? Oke, nah kalau misalkan kecepatannya rendah, berarti waktu yang dibutuhkan itu berarti semakin lama. Jadi ingat, kalau ada kecepatan dengan waktu itu selalu berbanding terbalik. Nah, untuk kecepatan kita pahami, kalau kecepatan ya pasti jawabannya adalah X-nya lebih besar daripada Y-nya. Tapi yang ditanyakan kan persoalan waktu. Berarti waktunya sama dengan ya kebalikan X kecil Y. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian B. Jadi kayak gitu. Kak, boleh ngasih saran aja, Kak? Itu kan Boleh. karena rumus jarak itu sebenarnya S sama dengan V dikali T. Iya betul. Dikasih tahu itu aja. Yang dapatnya jarak itu adalah Kecepatan dikali dengan waktu. Jadi kalau nyari betul, waktu betul. kan jarak dibagi kecepatan. ya betul. Jadi sebenarnya ini yang trik yang seperti itu sebenarnya cuma untuk menambah kita wawasan, karena kalau misalkan yang ini sebenarnya bisa dengan cara yang lain. Betul yang dikatakan tadi sama masnya. Kalau kita ini kan nyatanya kan lama waktu, berarti waktunya kita harus cari dengan rumus jarak per kecepatan ya. Nah, jadi kalau saya dapat X-nya sama dengan kecepatan 60, berarti jaraknya kan 60, berarti 60 per 60 hasilnya adalah 1. Y-nya itu adalah 60. Nah, per ini kan kita harus ganti dulu dari satuan 15 meter per second jadi 54 km per jam. Jadi harusnya di sini ada bagi 54. Hasilnya kan 1, sekian. Nah, kita sisa memilih cara yang seperti apa yang kita gunakan. Kalau kita lebih paham dengan menggunakan cara ini, tidak ada masalah gitu. Ini cuma referensi.
ini cuma referensi ketika misalkan kita mau lebih langsung didapat, dicek saja kan kita sudah dapat ini 15 meter per second itu jadi 54 km per jam. Nah, kalau kita sudah tahu ini, oh ternyata X kalau dalam bentuk kecepatan X itu lebih besar daripada Y. Tapi berarti kalau dari segi waktunya kebalikannya. Nah, kita tidak usah menemukan berapa waktunya, tidak usah. Gitu. Tapi kalau misalkan dari teman-teman semua mungkin lebih paham lebih paham dengan menggunakan rumus yang biasanya, tidak ada masalah gitu. Ini hanya untuk referensi teman-teman semua supaya ketika nantinya ada banyak referensi ketika mengerjakan soal. Begitu ya? Ya, siap. Terima Oke, kasih. sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Oke. Nah, di sini bisa diperhatikan soalnya, jika diketahui jarak kota A dan kota B adalah 60 km, jika X sama dengan lama waktu tempuh dengan kecepatan 60 km per jam, dan Y adalah lama waktu tempuh dengan kecepatan 15 meter per second. Nah, ini kan sebenarnya kita susahnya di sini adalah karena satuannya berbeda. Nah, jangan langsung disimpulkan bahwa oh ini lebih besar daripada yang ini. Belum tentu, karena satuan berbeda. Ada yang satuannya kilometer per jam, ada satuannya itu adalah meter per second. Nah, caranya itu adalah kita harus ubah dulu dengan menyamakan satuan. Ini kan 15 meter per second, kita jadikan dulu dalam bentuk kilometer per jam. Jadi meter per second jadikan kilometer per jam. Nah, caranya itu adalah dengan cara yang tadi, tulis 15 dikali dengan ini 3.600 dengan 1.000. Jangan kebalik ya. Nah, sehingga diperolehlah disederhanakan ini ketika disederhanakan ini dapatnya 54 km per jam. Nah, di sini sudah setara ini. Sama-sama kilometer per jam. Dari segi kecepatan itu dari segi kecepatannya ya. X-nya lebih besar Y karena 60 lebih besar dari 54. Tapi yang ditanyakan kan persoalan waktu. Lama waktu ya di soal, berarti jawabannya adalah X lebih kecil daripada Y karena waktu dengan kecepatan selalu berbanding terbalik gitu ya. Oke. Kenapa bisa dapat 54? Dihitung saja gini, kalau misalkan 15 dikali dengan 3.600 ya, terus bagi 1.000. Nah, saya coret dulu ini, gitu ya, habis. Nah, kan pernah saya bilang bahwa angka itu semakin tinggi angka susah kita hitung. Tapi kalau semakin kecil angka mudah kita hitung. Jadi angka yang membuat kecil itu adalah operasi membuat angkanya kecil itu adalah operasi pembagian. Jadi saya sarankan itu utamakan dulu pembagian. Nah, ini kan kita cek 15 sebenarnya bisa kalau Ramonol biasa kita kalikan 15 kali 36 berapa, baru dibagi 10 itu dapat. Nah, bisa kok. Jadi, tapi ini cuma referensi kembali ya. Jadi bisa menggunakan cara ini. Kan 15 dengan 10 itu masing-masing bagi 5. Dapatnya 5, dapatnya 3. Terus di sini 2. Nah, kemudian 36-nya bisa dibagi 2 lagi. Berarti sisa 18. 18 kali 3 ya dapatnya 54. Gitu. Itulah kenapa jawabannya di sini 54. Oke? Boleh sampai sini? Oke, untuk referensi saya sudah kirimkan di grup ya. Bisa dicek di grupnya itu satuan-satuan. Kalau 1 ton berapa kilogram, kuintal berapa, gram berapa pon dan seterusnya. Bisa dilihat di grup. Ini 1 pon itu sama saja dengan 5 ons ya. Coba kita jawab di sini. Jika X sama dengan berat total ya. Jadi X sama dengan berat total itu 5 kotak. Berarti 5 kotak dikali dengan masing-masing kotak memiliki berat 10 pon. Berarti 10. Y itu adalah 50 kotak. Berarti 50 kotak dikali dengan 5 ons. Nah, kita samakan saja satuannya. Nah, ini kan sudah ada keterangan ya, 1 pon itu 5 ons. Berarti kalau saya bisa tulis di sini, X-nya sama dengan 5 kali, kalau 1 pon sama dengan 5 ons, berarti kalau 10 pon, ya hasilnya adalah dikalikan saja 5 kali 10. Jadi 50 ons. Dapatlah 250 ons. Kalau ini langsung kalikan 250 ons. Karena sama-sama Y-nya 250, X-nya 250, berarti C-nya sama. Jawabannya adalah C ya.
X sama dengan Y. Oke, silakan diperhatikan jika X sama dengan harga 50 kilogram semen dan Y harganya adalah 10 kilogram beras. Jadi jawabannya di sini adalah, ya betul ya, jawabannya adalah bagian D. X dan Y tidak bisa ditentukan. Kenapa? Karena ini di sini bukan membahas persoalan berat, tapi membahas adalah persoalan harga. Nah, harga semen itu kita tidak tahu berapa. Dan harga beras itu juga kita tidak tahu berapa. Dan kita tidak bisa membandingkan ini. Berapa X-nya, berapa Y-nya, gitu ya. Karena beda kondisinya. Andaikan di sini pertanyaannya adalah persoalan berat, ya baru mungkin bisa dibandingkan. Tapi kalau ini, dia membahas persoalan harga. Jadi hati-hati, banyak yang salah di sini. Juga kalau menemukan soal kayak gini, dia langsung, oh dia X-nya lebih besar daripada Y. Tidak ya. Diperhatikan baik-baik kalimatnya. Itu sebagai catatan. Jadi di sini jawabannya adalah X dan Y tidak bisa ditentukan. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Nah, ini pilihannya ada di bawah sini ya. Tapi tetap sama dengan sebelumnya. Oke. Jika A sembarang bilangan real dan X itu sama dengan minus 5A kuadrat tambah 10 dan Y sama dengan minus 4A kuadrat tambah 10, maka jawabannya berapa? Kedudukan antara A dengan B bagaimana? Sorry, X dengan Y ya. Oke, nah untuk teman-teman semua sedikit saran. Jadi kalau ada soal seperti ini dan ada kata sembarang, artinya kita berhak untuk memilih A-nya angka apa saja. Terserah. Nah, saya sarankan ambil angka yang mudah untuk kita hitung. Contohnya apa? Ya ambil 1 mungkin bisa. Tapi saya sarankan seperti ini. Karena kan ini kita bebas mengambil angka apa saja. Dan untuk menentukan itu bukan hanya bisa menentukan jawabannya ketika kita ambil sampel 1. Artinya hanya satu angka saja yang kita ambil. Nah, kalau saya bisa sarankan ambil minimal 2. Jadi ambil A sama dengan berapa? Satu angka. Ambil yang lain juga A yang lain satu angka lagi. Tapi saya sarankan angkanya itu ada angka terbesar, ada angka yang besar, ada angka yang kecil, ada angka yang kecil. Gitu. Nah, caranya kayak gini. Bisa diperhatikan, ini kan jika A sembarang bilangan real, itu bilangan real bebas ya, mau angka apa saja, mau bentuk desimal kah, bentuk persentase kah, pecahan dan sebagainya, itu bebas. Tapi kan siapa yang mau susah gitu. Jadi caranya cukup ambil A-nya sama dengan 1 saja. Oke? A sama dengan 1. Ketika A-nya sama dengan 1, saya substitusikan masuk di nilai X dan nilai Y. Hasilnya berapa? X sama dengan itu minus 5 kali 1 pangkat 2 ditambah 10 ya. Dan hasilnya ini kan 1 pangkat 2, 1 kali minus 5, ya minus 5 tambah 10. Hasilnya 5. Itu nilai X-nya. Nilai Y-nya berapa? Ini minus 4 kali 1 pangkat 2 tambah 10. Terus hasilnya 1 kuadrat kan 1 kali minus 4 berarti minus 4 tambah 10. Hasilnya 6. Dilihat dari sisi ini, itu adalah berarti jelas X-nya kecil. Y. Gitu ya. Nah, cuman ini belum kuat. Kenapa saya katakan belum kuat? Karena kita cuma mengambil satu sampel, yaitu cuma satu angka. Coba ambil angka yang lain. Angka yang jaraknya antara satu itu jauh ya. Misalkan saya ambil, yang mudah saya hitung, ambil 10 misalkan. Oke, kalau saya ambil 10, dapatnya X sama dengan minus 5 kali 10 pangkat 2 tambah 10. Terus di sini hasilnya kan 10 pangkat 2 kan 100. 100 kali minus 5, ya hasilnya adalah minus 500 tambah 10. Minus 500 tambah 10, ya hasilnya 490 ya. Minus 490. Y-nya berapa? Y-nya minus 4 kali 10 pangkat 2 tambah 10. Berarti 10 pangkat 2 kan 100. Kali minus 4 berarti minus 400. Tambah 10. Tambah 10 berapa? Berarti hasilnya adalah minus 390. Kalau kita perhatikan minus 490 dengan minus 390, karena dia minus, berarti angka yang tinggi itu selalu lebih kecil ketika ada minus ya. Berarti X-nya kecil dengan Y. Karena kita lihat sama-sama X kecil Y, ini X juga kecil Y, berarti saya bisa simpulkan bahwa X-nya itu pasti lebih kecil daripada Y. Karena kita sudah mengambil 2 sampel, tetap sama hasilnya gitu.
Jadi jawaban yang tepat itu adalah bagian B ya. X kecil Y. Sejauh ini ada pertanyaan, silahkan. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Oke. Nah, jadi cara kerjanya sama dengan tadi, sama persis. Jadi kalau kita ini misalkan saja angkanya, karena kan diminta A-nya sembarang, berarti ambil kata tadi supaya mudah, ambil 1. Nah, kemudian di sini itu kan X-nya sama dengan 50A pangkat 2 tambah 20. Berarti 5 kali 1 pangkat 2 tambah 20. Hasilnya berapa? Ya, 1 pangkat 2, 1 kali 5, berarti 5 ya. 5 tambah 20, hasilnya 25. Terus Y-nya adalah 1 pangkat 2 tambah 50, berarti 51 ya dapatnya. Berarti di sini kedudukannya adalah X lebih kecil daripada Y. Oke. Nah, untuk lebih yakin, kita cek lagi. Ganti A-nya dengan 10. Ingat ya, tidak harus 1 dengan 10, bisa angka lain. Cuman ini hanya saran. Kenapa saya ambil 1 dengan 10? Karena kalau angka 1 kan bisa langsung apapun kita operasikan jelas tanpa kita hitung atau mencakar, bisa. Gitu, dapat jawabannya. Jadi dapat di sini A-nya 10. Jadi X sama dengan 5 dalam kurung 10 pangkat 2 tambah 20. Berarti ini kan 100 kali 5. 500 tambah 20. Diperoleh 520. Terus Y-nya ini adalah 10 pangkat 2 tambah 50. Berarti 100 tambah 50, dapatnya 150. Nah, sehingga kalau kita cek di sini, itu X dengan Y kedudukannya, berarti X lebih besar dari Y. Nah, ada dua jawaban. Ada X kecil Y, AD. Berarti jawaban yang tepat adalah ya D. Gitu. X dan Y tidak bisa ditentukan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa perlu menguji dua angka terlebih dahulu. Dua angka. Kenapa? Karena kalau satu itu belum cukup membuat kita yakin apakah itu betul-betul jawabannya itu X kecil Y. Nah, supaya lebih yakin ambil 2. Tapi syaratnya adalah rentang angka yang ambil itu sembarang angka itu harus jaraknya jauh supaya bisa kita bandingkan. Oh, ternyata kalau angka besar saya ambil, oh ini hasilnya. Kalau angka 1 yang saya ambil, ini hasilnya. Jadi dari kedua angka itu kita dapat hasilnya, kita bisa membandingkan. Oh, ternyata kesimpulannya ini karena kalau angka A atau angka 1 yang saya ambil atau angka kecil, hasilnya X kecil Y. Kalau angka besar yang saya ambil yaitu 10, hasilnya X besar Y. Nah, ini ada dua perbedaan jawaban. Karena dua perbedaan jawaban, ya jawabannya adalah X dan Y tidak bisa ditentukan. Sampai di sini paham ya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Soal berikutnya. Nah, ini. Jika X sama dengan jumlah bilangan genap antara 1 sampai 30 dan Y sama dengan jumlah bilangan ganjil antara 1 sampai dengan 30, itu sama dengan atau kedudukan antara X dengan Y bagaimana? Oke, next kita masuk di soal nomor 8. Nomor 8 pertanyaannya adalah, jika X sama dengan jumlah bilangan genap antara 1 sampai dengan 30 dan Y jumlah bilangan ganjil antara 1 sampai dengan 30, maka kedudukan antara X dengan Y bagaimana? Nah, langkah awal yang harus kita lakukan di sini adalah yang pertama kita cek dulu. Di sini untuk X-nya kan jumlah bilangan genap antara 1 sampai 30. Berarti mulai dari angka 2 tambah 4 tambah 6 tambah seterusnya sampai tambah 28. Karena 30 tidak termasuk ya, karena di soal mengatakan bahwa antara, berarti 1 dengan 30 itu tidak termasuk. Nah, kemudian yang kedua itu adalah Y-nya. Y-nya kan jumlah bilangan ganjilnya, berarti dimulai di antara 1 sampai 30, berarti mulai dari 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya, berarti sampai tambah 29. Nah, cara cepatnya mengerjakan soal yang ini adalah, kan tidak mungkin kita mau jumlahkan keseluruhan berapa hasil daripada X, yaitu 2 tambah 4 tambah 6 sampai tambah 28, begitupun dengan Y. Nah, cara mudahnya adalah kita ketahui bahwa jumlah atau banyak bilangan atau banyak angka yang ada di X itu kan sama dengan
banyaknya bilangan yang ada di Y, gitu kan? 2, 4, 6, dan seterusnya itu pasti sama. Kenapa sama? Karena tentunya di sini kan angka 1 sampai 30 sama-sama dia. Nah, sehingga karena atau banyak angka yang sama, maka kita bisa lihat satu persatu angkanya. Kita bisa ambil dari sini. Nah, nilai X dengan Y-nya. Nilai X dengan Y antara 2 dengan 3 sudah jelas bahwa X itu lebih kecil daripada Y, gitu kan? Kalau saya ambil 4 dengan 5, tetap sama, X lebih kecil daripada Y. Kalau saya ambil 6 dengan 7, tetap X kecil daripada Y. Sampai dengan 28 dengan 29, berarti X kecil dengan Y. Nah, karena semuanya sama-sama kecil dari Y, berarti kesimpulannya adalah ya pasti X-nya kecil daripada Y. Jawaban yang tepat adalah bagian B. Sampai di sini bisa ya? Oke, kita lanjut soal nomor 9. Nomor 9 pertanyaannya adalah, jika X sama dengan 16,67% dan Y adalah 2/12, maka kedudukan antara X dengan Y bagaimana? Nah, yang tentunya cara mudahnya ya cukup kita sederhanakan terlebih dahulu. Nah, ini kan kalau X sama dengan 16,67% itu kan tidak lain daripada 16,7/100 ya, atau sama dengan ya 0,1667 gitu. Oke, ini adalah nilainya X. Nah, kemudian Y, ini ketika disederhanakan dapatnya pasti dia 1/6. Nah, 1/6 kalau kita bagikan dia dapatnya 0,666 sekian, 16 ya. 0,166 sekian-sekian ketika dibulatkan menjadi 0,1667 gitu. Nah, sehingga ketika saya mau mencari kedudukan antara X dengan Y, sudah jelas bahwa X pasti sama dengan Y. Sama-sama 0,1667. Jawaban yang tepat bagian C.